Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita kurang semangat lagi deh. Kita ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sunnahnya 3 kali ya. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua, baik nikmat iman, nikmat kita dapat berislam, nikmat kita kesehatan, nikmat kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Dan lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Khatamun Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam segala aspek kehidupan serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga. Izinkan saya sementara ini berceramah kawan-kawan dengan bertemakan keutamaan istiqomah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu hatta qalamu wa la taqsamu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan syukur yang telah dijanjikan kepada-Nya. Yang mesti kita pahamkan adalah arti istiqomah, dan ialah bukan sebagai atau sekadar pengakuan dengan iman, dengan pengakuan kata iman dengan lisan, tapi dengan adanya keteguhan dalam hati dan berupa konsistennya di dalam perbuatan kita, di mana kita masukkan orang yang istiqomah ini dia tidak hanya mudah tergoda dengan oleh namanya apapun yang berbau duniawi, yang juga tidak goyah dalam ujian, dan juga mereka ini senantiasa yang konsisten pun tidak malas dalam beribadah. Dan bagi setiap manusia ini pasti yang ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan mencapai cinta dan keridhaan Allah, bukan hanya yang ibadah sebagai bernilai yang besar dan megah, namun tetapi kita dalam konsistennya, istiqomahnya itu, meskipun sekecil apapun perbuatan kita dalam kebaikan itu akan tetap dinilai dalam ibadah ya. Nabi Muhammad SAW pun pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, ahabbu amali illallahi adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan hal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun hal itu sedikit, yang mana menunjukkan bahwa kualitas amalan itu bukan hanya yang diukur dari segi banyaknya, namun dari segi kontinuitas atau dari segi keberlanjutan kitanya, yang tidak melupakan juga esok-esoknya mesti kita ingat, oh ini kita mengaji sama subuh, kita mesti berjamaah, nah gitu. Nih terus kita setiap maghrib kita ada setoran, kita hadir, nah tunaikan setoran, pasti siapkan hafalan, nah itu merupakan kayak bentuk istiqomah tadi, seperti itu. Teman-teman jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah itu memang tidak mudah, yang di dalamnya memang
kita nih perlulah ada yang ada isi dalam hati kita nih merupakan sebuah dalam jihad. Di dalamnya yang merupakan ada perjuangan kita melawan hawa nafsu kita dari segi kemalasan kita atau goda-godaan yang lainnya. Dan bahkan lebih beratnya, setan itu lebih menyukai pada orang yang lebih konsisten ibadahnya kayak gitu tuh. Dan dia selalu berusaha untuk selalu menggoda agar manusia itu menjadi lalai. Nah, maka itulah buah dari istiqomah ini jadi sangatlah manis, baik dari ketenangan hati, dari kekuatan iman kita, dan itu pun menjadi sebuah jaminan surga dari Allah. Insya Allah menjadi jaminan surga dari Allah. Pada jemaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin marilah kita renungkan di sini. Mungkin berapa banyakkah orang yang sudah semangat di awal ibadah namun berhenti di tengah jalan? Berapa banyak yang rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan namun kita setelahnya menutup mushaf lagi? Mungkin itulah yang menjadi hal yang harus kita perbaiki. Mulailah dari amalan yang kecil, tetapi kita perlu terapkan dalam melakukannya terus menerus. Contohnya membaca Al-Quran selembar sehari kayak gitu. Kemudian sholat sunnah, misalkan contohnya sholat duha mungkinan sebelum subuh. Nah, demikian amalan yang paling baik dan paling baik dari seluruh dunia seisinya gitu ialah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian berzikirlah atau apalah ketika kita tidak melakukan hal yang urgen. Dan lebih kecilnya lagi lah kita dapat menjaga lisan. Demikian konsistensi dalam amalan kecil itu lebih berharga daripada amalan yang besar yang hanya dilakukan satu kali saja. Pada saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa agar Allah yang memberikan kekuatan kita untuk selalu istiqomah. Sebabnya kita istiqomah ini tidak mungkin terjadi tanpa kita ada pertolongan pada Allah. Nabi SAW sendiri juga pernah berdoa, yang mana doa ini mudah-mudahan kayak hati manusia ini selalu senantiasa terteguhkan dalam ketaatan. Demikian sedikit penyampaian ceramah saya. Mohon maaf segala kesalahan dari penyampaian saya. Mungkin ini murni dari semua kesalahan saya dan segala kesempurnaan dalam hidup Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Oke. Bye, have a great time.